Andaikan engkau ku miliki sejak dulu sebelumnya, andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Oh. Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Andaikan engkau ku miliki sejak dulu sebelumnya, andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Oh. Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Andaikan engkau ku miliki sejak dulu sebelumnya, sematkanlah ku di hatimu, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Kalau untuk saya momen yang kayak gini dulu saya nggak merasakan karena saya sibuk dengan mencari nafkah untuk adik-adik saya sekolah, untuk anak-anak saya sekolah. Jadi ketika sekarang ini saya baru merasakan apa sih sesungguhnya yang namanya mesra itu, cinta itu apa sih gitu. Baru saya bisa rasakan sekarang ini karena sudah nggak ada beban kali ya, anak-anak udah jadi ini semua, ibaratnya saya seperti orang yang ya sendiri model lagi. Terserah netizen sih mau nganggap kita nih di luar nalar atau di luar ini. Emang cinta bisa dibikin-bikin terus dateng, gue cinta dong, nggak begitu. Bener. Ya kan ada spontan, secara tiba-tiba ya. Iya, ada proses. Kami juga kan ada proses. Tiap hari ketemu, tiap hari berantem, tiap hari mesra-mesra, tiap hari ini. Nah itu prosesnya. Baru ngerasain, oh iya ternyata gue senang sama dia ya, gue sayang sama dia ya gitu. Gue rasa dia juga seperti itu. Awal mulanya kan mami duluan kan. Suka ngebuka-buka ini ya. Aku yang caper sih sebenarnya. Dia duluan yang caper ya aku mah. Waktu itu mah aku mandang mami ya hanya sekedar mami aku sendiri, mami angkat aku sendiri ya kan, karena dia kurang perhatian, mungkin anak-anaknya sibuk, saudaranya juga agak sibuk dengan dunia sendiri. Nah makanya kan di rumah kan mami selalu sendiri gitu kan, udah gitu menjalani kasusnya sama anaknya itu nggak kelar-kelar ya, alhamdulillah sekarang sih udah lumayan. Nah makanya di situ saya sih berharap memasuki di kehidupan mami itu sebenarnya bukan untuk tujuan aku, bukan untuk yang hal negatif, apalagi masalah cinta. Jujur kalau aku masuk ke hidup dunia mami itu, emang awalnya mami itu welcome sama aku. Nah makanya mami selalu ngajak aku kemana-mana, bla 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 bla. Ya udah kayak gitu, aku selalu perhatiannya itu sebagai orang tua aku sendiri. Tapi si cantik dan si bohai ini mandangnya lebih. Nah gitu, baper. Tapi jangan bilang aku aja baper. Dia kalau lihat aku juga terima telepon dari cowok, siapa? Dari mana? Iya. Kalau sekarang-sekarang sih iya, kalau sekarang-sekarang sih iya. Mungkin kalau misalkan yang waktu dulu, waktu awal-awal ya biasa aja. Ya
karena mungkin kita masih belum ada hubungan ya is oke aja sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya sekarang ya wajar lah ya kan gitu. Ya sih, cewek-cewek ada banyak yang gila juga ya. Ada saya di situ berani datang terus peluk-peluk terus mau cium orang nih ngamuk lah saya. Saya bilang sama dia hati-hati aja lo gue gergaji gue bilang. Gue bawain senso lo. Itu sebelum sebelum kita ada hubungan masih anggap sebatas kayak anak sama anak aja, anak anak sama ibu. Nah makanya aku bingung nih, kok ini mami cemburu sama aku gitu kan, berapa kali dicemburu. Oh jadi selama ini mami tuh memendam perasaan gitu. Kenapa sih aku mau nanya nih, sama semuanya nih ya kan, terutama mami nih. Kenapa sih kalau cewek itu munafik banget untuk mengatakan cinta? Kalau suka bilang aja suka. Enggak, bukan munafik itu namanya. Kalau Takut harga dirinya jatuh. Gengsi. bukan. Wanita itu adalah harus menunggu gitu. Cuman menunggu maksudnya kasih sudah kasih respon ya kan, menunggu kan gitu. Ternyata ada juga yang harus kita yang harus ngedobrak juga gitu kan. Tapi aku juga tahu dia kalau ngantor aku gitu gini. Tadi ketemu siapa? Ini siapa? Aku gini. Kok nanya kok gitu. Aku juga baper, dia juga baper. Itu sih sebelum kalau misalnya yang sekarang mah ya iya. Kalau Orang sebelum- galakan dia tahu. galak gimana? Kalau ada telepon siapa? Ngapain? Hapus semua, hapus. Gitu. Kalau aku sih gini, pribadi aku sih gini ya Mas ya. Aku sih dalam hidup aku yang namanya dari dulu pacaran, kita tuh sama-sama saling percaya, ya kan? Nggak boleh, bukan yang nggak boleh diganggu. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita sama-sama saling percaya, sama saling menghargai, daripada pacar itu marah, kalau lu nggak mau diatur, lu mestinya harus introspeksi diri. Lu mestinya harus bisa ngargain pasangan lu. Oh ya, gue daripada gue berantem bla 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 bla. Nah, lo kan udah tahu tuh dampaknya gimana, ya kan? Nah, apa yang mesti harus lakukan? Nah, itu yang mesti harus lo jaga, lo harus hindarin gitu. Dan saya itu kalau misalnya sama pasangan itu nggak mau melarang, ya. Yang penting sesuai, nggak apa-apa. Lo juga nggak usah ngelarang gue juga nggak usah ngelarang lo. Yang penting lo tahu batasannya tuh seperti apa, gitu kalau gue pribadi. Kalau misalkan untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang sih yang buat gue nyaman itu ya mami orangnya baik, walaupun agak walaupun agak sedikit galak. Cuma kayak gitu orangnya baik, ramah. Yang bikin gue kelepek-kelepek sama mami itu ya gitu, suaranya bagus ya kan, orangnya cantik, gemoy. Anak siapa dulu? Anak ayah. Iya, semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Cinta itu kan saya udah bilang di caption aku, cinta itu tidak mandang usia, umur, materi, apalagi fisik, status ya kan. Kalau aku itu nyari pasangan itu sebenarnya kenyamanan. Mau orang itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa, ya kan, materinya seperti apa, I don't care buat aku. Yang penting satu, kenyamanan. Kayak gitu. Karena kalau misalnya di hubungan itu kalau nggak ada kenyamanan, percuma lu mau secantik apa, jabatan lu apa, terus materi lu seapa, kalau gua nggak nyaman, ya gua tinggalin. Gitu. Kalau sekarang menjadi sorotan ya disyukur aja lah. Dijalanin aja. Apapun keadaan kita sekarang, pokoknya dinikmati, disyukuri dan dijalani dengan baik. Kalau aku sih menanganinya dengan santai aja sih. Udah hal biasa sih kalau misalnya pro dan kontra itu ya kan. Jangankan masalah ke percintaan, semua hidup kita juga kan ada pro dan kontra. Jadi semua orang tuh nggak mungkin suka sama kita. Pasti adalah yang namanya nggak suka sama kita. Jangankan orang lain, teman atau saudara kita sendiri aja ada yang nggak suka sama kita. Jadi aku selalu menanggapinya dengan kepala dingin, santai aja, relax, anggap aja kayak anjing menggonggong gitu. Berlalu. Oh iya.